Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom adik-adik, apa kabar? Lama sekali ya kakak tidak pernah berjumpa dengan adik-adik. Adik-adik bisa lihat di mana pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah, ibadah persekutuan teruna, yang tepatnya pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2000. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita, tinggalkan semua pikiran yang tidak baik, fokuskan hati kita kepada Tuhan. Saat yang teduh, kakak undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Teruna. Kembali kita buka lagu dari Kidung dari Gita Bakti nomor 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Dinyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari ini. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menghadirkan kami bersekutu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa dalam surga, sertai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang kudus. Amin. Kita akan bermazmur. Kita buka dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita buka kembali lagu dari Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait 1. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, sehingga lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kakak akan membaca ayat yang ganjil. Adik-adik teruna bersama dengan kakak layan yang lainnya akan membaca ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apakah kami mereka menjawab dia? Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Jadi dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan menubuhan. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Oleh pemberitaannya mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya.
sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengandalkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik teruna yang terkasih. Salam sejahtera, salam kasih, salam damai. Pada hari ini kita boleh disegarkan melalui siraman rohani yang akan memberi kita tema, yaitu apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Adik-adik teruna yang terkasih, kalau kita bercerita tentang tantangan, berarti kita butuh perjuangan. Lewat tantangan yang kita hadapi, maka kita berjuang untuk melawan tantangan itu. Tantangan apa adik-adik teruna? Seperti saat sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Masa-masa pandemi ini membuat kita semuanya berada di rumah, melakukan segala aktivitas masing-masing. Termasuk adik-adik teruna belajar dari rumah. Tidak bisa ke sekolah bersama dengan teman-teman, belajar bersama-sama dengan teman, berjumpa dengan guru. Begitu juga kita tidak bisa beribadah, datang ke rumah Tuhan yang megah ini, yang indah ini, yang kita cintai ini, berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Oleh karena itu adik-adik, apakah hanya sampai di situ saja tantangannya? Justru dari tantangan itu kita diajak untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan selalu membimbing, menjaga kita di setiap napas kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, tema kita ini tidak salah, kita diberi tema apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Nah, di sini tidak salah jika Paulus disebut sebagai salah satu pewarta Injil yang besar. Karena pelayanannya sungguh mempengaruhi perkembangan wawasan dunia Kristen. Bahkan kegigihan Paulus memberitakan Injil tentang Yesus memberikan dampak besar dalam kehidupan orang-orang percaya hingga pada saat ini. Paulus juga menjelajahi daerah-daerah pedalaman untuk bertemu dengan para pengikut Yohanes Pembaptis. Dan Paulus ingin melihat kondisi keimanan mereka agar ia dapat memahami sejauh mana pemahaman mereka tentang Yesus dan karya-karyanya. Kemudian Paulus bertanya kepada mereka, apakah sudah menerima baptisan Roh Kudus? Para murid pun menjawab, belum. Bahkan mereka sama sekali tidak tahu mengenai hal pembaptisan itu. Lain halnya pimpinan Allah dalam kehidupan Paulus, ia harus bergiat dalam pewartaan Injil dan mengajar di rumah-rumah ibadah. Oleh sebab itu, Allah mencurahkan kuasa-Nya atas Paulus sehingga ia dapat melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik teruna yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat adik-adik teruna, buat saya dan buat kakak-kakak layan, mengapa Injil itu harus diberitakan? Adik-adik boleh menjawab dalam hati masing-masing, di rumah masing-masing, dan kakak akan memberitahukan 3 jawabannya. Injil harus diberitakan karena pemberitaan Injil adalah merupakan
keinginan Allah agar semua orang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan beban dan tanggung jawab orang percaya. Yang ketiga, merupakan kebutuhan semua orang berdosa. Kita sering hanya memperhatikan kebutuhan yang kelihatan. Apa itu adik-adik? Kebutuhan pangan, sandang, papan maupun pekerjaan. Itu yang sering yang terlihat kita lihat. Namun Allah memandang kebutuhan manusia yang tidak kelihatan secara jasmani, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal. Kemudian seperti apa tugas penginjilan yang diberikan Tuhan kepada kita? Seperti apa adik-adik tugas penginjilan yang diberikan Tuhan kepada kita? Kita tadi melihat tema kita yaitu apapun tantangannya teruslah memberitakan Injil Kristus. Nah, penginjilan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah merupakan tugas yang amat mulia, yang menggambarkan secara nyata dan kerjasama yang indah antara Allah dan manusia, yaitu pemberita Injil. Siapa pemberita Injil yang dimaksud di sana? Kita umat Tuhan. Adik-adik teruna yang terkasih, seperti mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Tahu maksudnya apa itu? Sekali lagi, seperti mencerminkan wajah, ini wajah ya. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Maksudnya di sana adalah jelas sekali bila kita harus mencerminkan sikap yang baik, yang mana dari sifat tersebutlah nantinya orang lain akan belajar dan memahami dari ajaran yang kita berikan, yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini Alkitab, bukan ajaran sesat adik-adik. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik lebih senang melakukan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Suka mengolok, suka mentertawakan teman. Itu tidak diperbolehkan. Anak Tuhan tidak bisa mengolok. Anak Tuhan tidak bisa menjelek-jelekkan orang lain. Semua kita di dunia ini ingin sempurna. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah atau imago Dei. Oleh karena itu, mari kita bersikap baik. Jalankanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi pribadi yang menjalankan perintah Tuhan. Jangan malu jadi orang Kristen adik-adik. Jangan takut jadi orang Kristen. Orang Kristen itu harus punya semangat yang kuat bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu harus punya komitmen dalam hati. Harus ada komitmen. Kalian anak-anak remaja, ya, dipupuk, dilatih, diajak untuk selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mulai dari sekarang kalian harus menjalankan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Nantinya setelah dewasa, kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik teruna yang terkasih, kakak mengajak kita sekalian agar senantiasa di masa pandemi ini, sekalipun kita di rumah, mari kita selalu berikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ini Alkitab ini jangan dikasih tidur adik-adik. Firman Tuhan ini menjadi bekal kita dalam hidup. Kalau kita punya masalah, baca firman Tuhan, cari di mana. Yang bisa menyegarkan hati dan pikiran kita itu firman Tuhan. Jangan kita membaca buku-buku cerita yang berbaur dengan masa-masa anak muda sekarang. Jangan asik dengan HP. Jangan asik dengan permainan game. Kalau di zaman dulu ya, orang bangun tidur, buka Alkitab, berdoa. Zaman sekarang, orang bangun tidur, buka HP, lupa untuk berdoa.
ada nggak ya WA masuk? Wah, ada. Dari siapa ini? Itu zaman sekarang. Kakak bukan melarang adik-adik teruna kita semua untuk memegang HP, tidak. Tapi jangan melupakan Alkitab. Di rumah juga kita ada bagusnya kita membuka lagu-lagu rohani. Apa tujuannya adik-adik? Untuk menyegarkan iman kita. Pagi-pagi kalau kita bangun tidur, kita buka lagu-lagu rohani dulu. Jangan lagu-lagu duniawi. Jangan lagu barat, lagu Batak, lagu dangdut dan lain sebagainya. Tapi lagu rohani. Selamat pagi Bapak. Pasti kita bekerja juga melakukan segala aktivitas itu, pasti kita semangatnya luar biasa. Karena bernyanyi memuji Tuhan itu sama halnya kita dengan berdoa. Berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kemudian di rumah juga kita mengajak saudara-saudara kita, orang tua kita, Pak, ayo kita beribadah sebentar. Bernyanyi, berdoa, baca Alkitab. Ayo Pak, nanti akan terbiasa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik, di mana firman ini mengajarkan kita untuk teruslah berkarya bagi Kristus. Sekarang menjadi pertanyaan yang ketiga untuk PR adik-adik. Pertanyaan kakak yang terakhir yaitu, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memberitakan Injil Kristus itu? Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memberitakan Injil Kristus itu? Kakak akan memberikan 3 contoh tindakan, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, menjauhi segala jenis kejahatan. Dan yang ketiga, melayani orang sakit. Itu salah satu tindakan ya untuk melakukan pemberitaan Injil Kristus. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, hari ini kita diajak untuk selalu dekat dengan Tuhan setiap saat. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu dalam berkarya. Biarlah Tuhan yang memegang tanganmu. Jangan kamu yang memegang tangan Tuhan. Coba kalau kita yang memegang tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan. Loh, mana sudah Tuhan ya? Tadi ada di samping saya pegang tangannya. Ya kan? Tapi kalau Tuhan memegang tangan kita, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Sehingga sampai saat ini puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan, napas kehidupan yang baru. Amin. Nah, adik-adik, marilah kita memahami kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Jangan mengukur kemuliaan Allah menurut kemampuan manusia, karena hal itu akan menghambat kita untuk melihat kemuliaan Allah yang besar. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Yesus berpesan. Pesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari adik-adik kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan boleh memperbolehkan kami untuk melayani Tuhan dalam peribadahan kami, ibadah persekutuan teruna. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengejarkan kami untuk selalu memberitakan Injil Kristus sekalipun itu di tengah tantangan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami Bapa, ajari kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat adik-adik teruna yang kami kasihi di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam segala aktivitas mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang menyertai mereka. Dalam studi mereka juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijak, anak-anak yang bisa kami andalkan untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gereja-Mu yang kami cintai ini, jemaat-Mu, jemaat GPIB Hosiana Berau. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, yang dalam keadaan kekurangan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Yang belum bekerja Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka Tuhan. Bapa, begitu juga buat kami para kakak layan. Dalam pelayanan ini Tuhan yang memberikan kesatuan hati dan pikiran bagi kami, agar kami bisa saling menopang, saling melengkapi satu sama lain. Jadikan kami menjadi pelayan Tuhan yang hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kami melayani hanya untuk Tuhan semata, bukan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu dengan kemurahan hati kami, hadirlah Engkau di tengah-tengah hati dan pikiran kami Tuhan. Jangan Engkau jadikan kami menjadi manusia yang sombong, manusia yang merasa hebat, manusia yang merasa rohani Tuhan. Tapi biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami di masa tua mereka. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan umur panjang senantiasa, sehingga mereka dapat mendidik, menjaga kami, anak-anaknya. Bapa yang baik, begitu juga Bapa buat hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat GPIB Hosiana Berau, pendeta, para majelis. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan, menjaga mereka, menyertai mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan buat anak-anak kami juga Tuhan, yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga mereka Tuhan, berikan kesehatan di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kesehatan boleh ada sukacita, supaya kami Tuhan semakin bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, baik terhadap orang tua, baik terhadap teman-teman, terhadap orang lain, secara khusus terhadap Tuhan. Ampuni kami Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita buka kembali dari Kitab Bakti 281. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Mari menghitung talenta. Dari Tuhan, 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, agungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini, agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih, keadilan bagi sesama melalui gereja-Mu. Pakailah juga diri kami menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Warta PT untuk hari ini, Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik teruna yang sudah mengikuti ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Pesan dari kakak-kakak semua, tetap jaga kesehatan, pakai masker pada saat keluar rumah, dan jangan lupa jaga jarak. Dan jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Terima kasih buat Kak Eva yang pada hari ini sebagai pelayan firman. Terima kasih juga buat kameramen kita, Adik Glenn. Demikian Warta PT. Untuk nyanyian penutup, kita buka kembali Kidung Jemaat 427. Dinyanyikan bait 1 dan 2, Kusuka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
arahkanlah hati dan pikiranmu. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kita dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai dan menuntun kita sekalian sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.